Baik, karena narasumber kita sudah hadir semua, langsung kita mulai saja, nggih. Untuk hari ini FGD kita terdiri dari peserta dari Yayasan Paulus Makassar, itu ada SMP Katolik Sudiang, SMP Katolik Blibis, SMP Katolik Garuda, SMP Katolik Disamakan Makale, SMP Katolik Minanga, dan SMP Katolik Krembon. Apakah sudah ada yang mewakilkan dari beberapa SMP ini? Sudah ada semua, Bu? Ya, sudah ada, nggih. Ya, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, perkenalkan nama saya Yohana Bonagiunta Febrianing Harti. Bisa dipanggil dengan Yohana bisa, Bona bisa, atau Febri bisa, tergantung Suster, Bruder, Bapak, Ibu mau memanggil saya apa. Saya Harti dari boleh. Sekretariat POP. Tadi Bapak Agustinus Tanggana menanyakan saya dari mana, dijawab Pak Heri dari TK Pertiwi, nggih Pak. Ya Bu, ya Bu. Wah. Ya, saya mungkin baru pertama kali bertemu dengan Bapak, Ibu, Suster semua. Maka tak kenal tak sayang ya Pak. Ya, untuk selanjutnya kita berdoa dulu, doa pembuka. Saya minta tolong untuk Ibu Irna Yosa untuk memimpin doa. Ibu Irna sudah siap atau bisa digantikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai FGD kedua, kita berdoa dulu. Bu Irna, apakah dekat dengan Bu Hamdana, Bu? Iya, Pak. Di-mute Bu Hamdana dulu kalau dekat. Iya, sudah di-mute, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa pada pagi hari ini penyertaan-Mu sangat sempurna bagi kami Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami akan memulai FGD kedua kami. Kiranya diklat FGD kedua ini boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah pula alat-alat yang kami gunakan seperti komputer, laptop, jaringan, semoga boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Ibu Irna yang telah memimpin doa pembuka pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta FGD kedua yang sampai hari ini dalam keadaan sehat dan semangat sehingga dapat mengikuti FGD kedua. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Selamat datang juga kepada narasumber kami dari Bu Derwarto, Bapak Hendy, dan Bapak Heri. Semoga Bruder dan Bapak semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mendampingi kami semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk dengan tegap dan mengikuti dalam hati.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan yel-yel. Kita ikuti gerakan 2 kali yel-yel agar semangat untuk hari ini. Mic semua. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Open mic, open mic. Kita nyanyi bareng-bareng. Open mic semua, biar suaranya terdengar. Luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Yes. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita ditemani oleh moderator kita, Bapak Agustinus Tanggana. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Agustinus Tanggana dalam FGD 2 hari ini. Bagi suster, Bapak, Ibu, selamat mengikuti FGD kedua untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yohana atas waktu dan kesempatan kita telah diantar dalam doa pagi, lagu nasional, dan yel-yel. Untuk pagi hari ini, para narasumber, Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Edi, Ketua Yayasan belum join pagi-pagi ini karena ada rapat, nanti siang baru join barangkali. Itu informasi yang saya dapatkan dari Ketua Yayasan. Dan teman-teman sudah hadir semua dari 6 sekolah tadi yang berada di sesi 1 pagi ini. Selamat pagi Bruder Warto, selamat pagi Pak Heri, selamat pagi Mas Hendi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Semarang ini, Bapak? Wah, sehat. Hujan Amin. terus. Makassar diguyur hujan. Sama. Lagi mendung. Ya, sama. Ya, baik. Kesempatan ini, para narasumber dan teman-teman sekalian, kita akan melaksanakan FGD 1 tahap 2, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan FGD tahap 1, dan di situ kita sudah melakukan kajian naskah akademik. Dan kali ini kita akan berbagi bersama melalui forum ini, dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang kita sudah tuliskan itu bagian-bagian yang dikutip langsung dari naskah akademik sekolah penggerak yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Kalau bisa tidak usah disampaikan di forum ini. Yang kita perlu sampaikan dalam forum ini adalah sejarah pendirian sekolah, kemudian nilai-nilai inti yang kita miliki, kemudian nilai-nilai pelindung yayasan, kemudian budaya-budaya yang telah kita kaji, telah kita analisis, yang kita akan siapkan untuk diinternalisasikan dalam kurikulum kelak. Setelah kita menyusun secara lengkap naskah akademik kita. Nah, sebelum kita memulai, dari para narasumber kita mungkin ada pengantar dari Bruder Warto dulu. Silakan Bruder. Terima kasih Pak Agustinus Tanggana waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Pastor yang hadir di ruang virtual ini. Salam sehat sejahtera dari Semarang, Jawa Tengah. Seperti disampaikan oleh Bapak Agustinus tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan presentasi terkait hasil kerja kita dalam merumuskan
naskah akademik, di mana naskah akademik itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, dan kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing. Kita tidak atau belum bicara terkait teknis kurikulum, bagaimana nilai-nilai yang kita rumuskan di dalam naskah akademik itu dilaksanakan di sekolah. Belum. Jadi kita bicaranya masih bicara di tataran ide, idealisme kita, bagaimana sekolah akan kita bangun, anak-anak akan kita dampingi, akan kita didik, dan nanti kira-kira outputnya itu kompetensi kualitas anak-anak kita itu seperti apa, standar kompetensi lulusan anak-anak kita itu seperti apa. Maka di dalam naskah akademik ini boleh dikatakan semacam mata air, sumur yang sewaktu-waktu diperlukan bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan sekolah. Maka kalimatnya kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat ideal yang harus kita kedepankan. Sehingga nanti ini sekali lagi naskah akademik ini akan setiap tahun menjadi inspirasi dalam penyusunan KTSP. Rohnya ada di naskah akademik itu. Ini pengantar saya. Terima kasih, mungkin Pak Heri sama Pak Hendi akan menambahkan. Dipersilahkan. Terima kasih, Bro Derwarto. Silakan Pak Heri atau Pak Mas Hendi. Mas Hendi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Buder. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Setelah 10 hari kita bergumul dengan rasa kepercayaan diri yang besar, ya. Mengurangi tidur, Mas Hendi. Oh iya, mengurangi tidur. Tentunya saya yakin makin percaya diri dan makin cinta dengan sekolah-sekolah di unit Bapak Ibu semuanya. Kita akan menggali sama seperti yang dikatakan Derwarto tadi dan Pak Heri tempo lalu, kita akan menggali hal-hal yang esensial, hal-hal yang menjadi prinsip untuk penyusunan kurikulum. Karena selama ini kita ada kemungkinan, ya ini kemungkinan terpasung dengan kolom, ya terpasung dengan form, tetapi pada kesempatan kali ini dengan POP Program Organisasi Penggerak Konsorsium Ismaya Pangudiluhur ini, kita diajak bersama-sama untuk menggali yang lebih dalam, yakni sisi kontekstualnya, konteks masyarakat setempat, hal-hal yang menjadi inti atau esensi, nilai-nilai, terus keutamaan-keutamaan kebudayaan, lalu profil pelajar Pancasila, kita harmonisasikan menjadi ruang lingkup Indonesia yang sangat indah. Ini harmonisasi yang luar biasa. Lalu dengan naskah akademik kita mampu mempertanggungjawabkan sekolah kita. Ada prinsip akuntabilitas di sana yang mampu dipertanggungjawabkan, lalu berbasis data dan aktual. Ini luar biasa. Dan tentunya dengan mengurangi tidur, Bapak Ibu melibatkan melibatkan semua komponen untuk bergerak bersama, mulai dari yayasan sampai Bapak Uskupnya saja mulai bergerak, ya. Sudah bergerak, ikut bergerak. Keuskupan, lalu yayasan, ke tingkat unit, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, lalu orang-orang tua kita ajak bersama, ini luar biasa. Dan kita bangga untuk kerja keras Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Terima kasih, dan nanti kami akan menunggu apa yang dipresentasikan. Pasti akan membombardir kami dengan hal-hal baik dari Tanah Toraja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendi. Dilanjutkan Pak Heri. Sudah diborong Mas Hendi sama Derwarto, Pak. Cukup. Sudah diborong, ya. Oke, terima kasih. Kesempatan ini Bapak narasumber dan Bu Derwarto, kami ada 6 sekolah, bisakah kami bagi 3 menyampaikan dulu sharingnya 2 sekolah dulu, baru ditanggapi atau bagaimana? Boleh, Pak. Atau kami bagi 2?
dua-dua sekolah dulu ya. Boleh, Ya, boleh. kami Ya. ikut Pak. Boleh Pak, dua-dua sekolah boleh. Ya, oke. Terima kasih Pak. Karena pada FGD 1 tahap 1 masih ada 3 sekolah yang belum kebagian pada saat itu, terlalu ramai dalam tanda kutip gara-gara KTSP. Maka kesempatan pertama kali ini kami akan berikan yang belum menyampaikan sharingnya pada FGD 1 tahap 1. Kami akan mulai dari SMP Katolik Belibis dan kami ada 3 orang, akan dimulai dari Ibu Hamdana. Silakan Bu Hamdana. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bruder Warto. Selamat pagi, Pak Selamat Fendi. pagi. Selamat pagi, Bu Yohana. Selamat pagi, Selamat pagi. para Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah. Pagi ini, SMP Katolik Belibis yang dapat giliran sebagai pembuka dalam kegiatan FGD 2 ini sesi pertama. Untuk pembahasan pertama mengenai bagaimana SMP Katolik Belibis mulai dari naskah akademik SMP Katolik Belibis dari bab 1 pendahuluan tentang latar belakang SMP Katolik Belibis. Dalam hal ini, dari latar belakang itu kami tidak mengambil secara keseluruhan karena yang ada itu naskah yang dibagikan yang dari POP ya. Jadi hanya sebagian yang saya sampaikan, mulai dari tantangan atau sejarah tantangan lembaga pendidikan Katolik, sebagaimana yang dituangkan dalam nota pastoral tentang pendidikan para uskup, bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan pada LPK yang di Indonesia. Yang pertama yaitu para uskup menyadari perannya sebagai gembala dalam paguyuban untuk umat beriman yang ingin mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan iman moral. Oleh sebab itu, perhatian utama diarahkan pada pendidikan nilai untuk membantu pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang merupakan sumbangan nyata. LPK guna menghargai dan mengembangkan martabat manusia, para uskup yakin LPK dapat melayani keluarga gereja. Yang kedua, lembaga pendidikan atau LPK sebagai lembaga pendidikan swasta yang mitra kerja pemerintah dalam kehidupan lembaga gereja dengan lembaga secara berkesinambungan terlibat dalam upaya tersebut. Agar kemitraan itu berlangsung dalam semangat saling membantu para uskup, maka para uskup menegaskan sikap dan kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan. Terus yang ketiga, mengingat pendidikan merupakan salah satu wujud bakti gereja pada masyarakat untuk menghargai dan mengembangkan martabat manusia, maka melalui nota pastoral para uskup menyatakan rasa kepeduliannya. Jadi untuk dari awal mula berdirinya sekolah Yayasan Paulus ini diawali dari adanya pertama adalah bentuk kepedulian
gereja terhadap masyarakat yang lemah dan terbelakang dan terpinggirkan. Ini adalah awal mula berdirinya sekolah-sekolah yang Makassar. Kemudian pada tahun 1948 dilaksanakan pada malam hari di Bangkale, Kabupaten Tanah Toraja. Selanjutnya mengalami perkembangan besar. Nah, maka selain rasa bahwa sekolah malam perlu dikembangkan. Nah, akhirnya timbullah lembaga yang akan mengelola pendidikan dan pengajaran formal dan non formal di Yayasan Maulis. Maka demikian pendirian SMP Katolik Belitung oleh hal yang sama dengan pendirian Yayasan Paulus Makassar. Nah, ini berdirinya sekolah-sekolah. Nah, dari hal tersebut, sejarah SMP Katolik Belitung ini diuraikan bahwa pada awalnya SMP Katolik Belitung ini adalah kelas jauh SMP Katolik Garuda milik Keuskupan Agung Makassar dengan awal SMP Katolik Garuda B. Jadi pada awalnya ini SMP Katolik Belitung ini awalnya adalah SMP Katolik Garuda B. Nah, nama ini berlangsung sejak tahun 1980 sampai tahun 1987. Nah, sekolah ini didirikan di latar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya keluhan dari umat paroki Santo Yakobus Pariso yang merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya, baik negeri maupun di sekolah swasta. Yang kedua, adanya keluhan orang tua tentang tidak adanya pendidikan agama Katolik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Kemudian yang ketiga adalah paroki Santo Yakobus ingin membantu anak-anak yang kurang mampu di sekitarnya untuk mendapatkan sekolah-sekolah atau pembelajaran yang memadai dan berbasis nilai-nilai karakter. Jadi ini latar belakang sejarahnya. Selanjutnya ada dari sejak didirikannya sampai sekarang daftar kepala sekolah yang pernah memimpin SMP Katolik Belitung itu adalah yang pertama Yosef Ruben Balat SH tahun 1980 sampai 30 Juni 1987. Yang kedua Urbanus Sule BA mulai dari 87 sampai 93. Kepala sekolah yang ketiga adalah Ibu Detranda Teresia Layu mulai dari 1 Juli 1993 sampai 30 Juni 1997. Yang keempat, Selvinus Rantepasang BA mulai dari 1 Juli 97 sampai 30 Juni 2006. Selanjutnya, Detrandus Agustinus Pangga di kepala sekolahnya Garuda yang sekarang. Mulai dari 1 Juli 2006 sampai 30 Juni 2012. Dan yang keenam adalah Detrandes Stefanus Lagadonike mulai dari 1 Juli 2012 sampai 9 Juli 2021. Dan kepala sekolah yang terakhir adalah yang ketujuh, Pak Agustinus Tanggana SPD mulai dari Juli 2001 sampai sekarang. Ya, itu tadi daftar kepala sekolah yang memimpin, yang pernah dan yang sekarang lagi memimpin di SMP Katolik Belitung. Selanjutnya, maaf lagi lalot. Ini adalah data lulusan SMP Katolik Belitung, dapat dilihat berdasarkan grafik mulai dari tahun 1983
75 ya. Kalau dipersenkan 75, yang paling tinggi itu di tahun 1991. Kemudian menurun lagi sampai pada tahun yang sekarang ini mengalami penurunan ya, kalau dihitungnya drastis. Ini mungkin bukan mungkin ya, disebabkan karena banyaknya sekolah-sekolah swasta yang baru didirikan, juga sekolah-sekolah negeri yang ada, karena pengaruhnya ini sangat imbasnya ke sekolah swasta, karena negeri kan tidak bayar, jadi kita itu kasihan ya, dengan bersungut-sungut bagaimana caranya mengupayakan agar sekolah tetap hidup. Ya, ini dapat dilihat berdasarkan jumlah lulusan mulai tahun 1983 sampai 2020. Selanjutnya mengenai daftar agama peserta didik. Ya, jadi Lewat aja Bu, cepat. Berdasarkan Katolik di sini pada sebanyak 83% beragama Katolik, yang sisanya adalah Islam itu tahun lalu ada 1 orang, beberapa tahun lalu juga ada 1 orang, 3 tahun yang lalu. Jadi berdasarkan data yang tahun sekarang ini, dari kelas 7 beragama Katolik 21 orang, kelas 8 28 orang, kelas 9 30 orang. Kristen kelas 7 6 orang, kelas 8 3 orang, kelas 9 7 orang. Islam untuk tahun ini tidak ada, dan tidak ada teman saya untuk tahun ini. Tahun lalu ada. Hindu juga tidak ada, Buddha tidak ada. Jadi jumlah pesertanya ini untuk tahun ini 95 orang. Di sini berikutnya daftar suku ya, suku peserta didik. Jadi SMP Katolik Pelibis ini berdasarkan agama yang dianutnya, ini sudah ya, didominasi oleh beberapa suku, ya, beberapa suku. Di antaranya kelas 7 ini ya Flores 18 orang, kelas 8 21 orang, kelas 9 25 orang. Untuk tahun ini ya, Toraja 6, kelas 8 2 orang, kelas 9 7 orang. Tionghoa kelas 7 1 orang, kelas 8 2 orang, kelas 9 2 orang. Ambon kelas 7 tidak ada, kelas 8 dan 9 masing-masing 1 orang. Manado kelas 7 2 orang, kelas 8 3 orang, kelas 9 1 orang. Makassar kelas 7 tidak ada, kelas 8 dan 9 masing-masing 1 orang. Jawa kelas 8 saja yang ada, kelas 7 dan 9 tidak ada. Jadi jumlahnya dari berapa ya? 95. Jadi totalnya 95 orang. Selanjutnya mengenai ini adalah grafik ya, grafik tentang agama suku yang dominan di sini adalah Flores. Jadi di Makassarnya hilang, ada sedikit. Yang Flores dominan, Toraja juga ada. Selanjutnya mengenai daftar pekerjaan orang tua. Nah, kalau berdasarkan pendidikan ya, pendidikan orang tua beragam, mulai dari tingkat sekolah dasar, itu SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sarjana S1 ya. Nah, oleh sebab ini semua ini dilatar belakangi dengan pendidikan tersebut, maka pekerjaan orang tua pun beragam, seperti ada yang PNS,
Ya, PNS kelas 7 itu orang tuanya 1 orang, kelas 8 2 orang, kelas 9 tidak ada. Polri kelas 7 1 orang, kelas 8 1 orang, kelas 9 0. Petani kelas 7 2 orang. Petani di kampung ya, bukan di Makassar. Pegawai kelas 7 2 orang, kelas 8 1 orang, kelas 9 5 orang ya. Guru harian kelas 7 4 orang, kelas 8 10 orang, kelas 9 14 orang. Karyawan swasta 16 orang, kelas 7, kelas 8 15 orang, kelas 9 12 orang. Wira swasta 1 orang, kelas 7, kelas 8 2 orang, kelas 9 16 orang. Jadi jumlahnya kelas 7 ini sudah ada orang, kelas 8 31, kelas 9 37, jumlah banyak di 9 karyawan swasta yang mendominasi dari jumlah dari pekerjaan orang tua. Selanjutnya nanti yang berikutnya akan disampaikan oleh teman kami. Dengan hormat disilakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendy, selamat pagi Pak Heri, Saudara Marto, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Saya lanjutkan presentasi dari Bu Hamdana mengenai visi misi sekolah SMP Katolik Belibis. Untuk visi SMP Katolik Belibis Makassar adalah komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Sedangkan untuk misi SMP Katolik Belibis Makassar adalah yang pertama, menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola yang baik. Yang kedua, menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar berbudaya inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Yang ketiga, membangun komunitas pendidikan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Yang keempat, membangun komunitas pendidikan yang inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Ini adalah visi dan misi dari SMP Katolik Belibis. Selanjutnya, nilai-nilai inti yang ada di sekolah kami, yaitu untuk mewujudkan misi gereja lokal Keuskupan Agung Makassar, maka Yayasan Paulus Makassar merumuskan sebuah nota yayasan yang menjelaskan nilai inti dan rencana strategis periode 2019 sampai 2024. Nah, sistematika nota yayasan ini dikelompokkan dalam 2 bagian besar. Yang pertama, bagian pertama berisi tentang penjelasan nilai inti yang berdiri atas ruang lingkup nota yayasan, tujuan nota yayasan, latar belakang nota yayasan, dan nilai inti yayasan. Yang kedua, menjelaskan rencana strategis yayasan periode 2019 sampai 2024 yang terungkap dalam visi, misi, sasaran strategis, strategi, dan manajemen kepemimpinan. Maka nota yayasan ini bersifat mengikat semua anggota komunitas Yayasan Paulus Makassar demi hadirnya pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk mensejahterakan gereja dan bangsa Indonesia. Demi terrealisasinya implementasi dari nota yayasan ini, maka Yayasan Paulus Makassar akan melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, pendalaman, training atau pelatihan, dan gerakan penyadaran secara intensif. Maka akhirnya nota yayasan ini menjadi roh yang menjiwai seluruh aktivitas pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, dan infrastruktur dalam karya pendidikan Yayasan Paulus Makassar. Maka selanjutnya peranan nilai inti ini, yaitu nilai inti merupakan filosofi yang menggerakkan dan menjadi dasar pemikiran, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Yayasan Paulus Makassar.
Melalui nilai inti ini, semua anggota komunitas pendidikan yang ada di Yayasan Paulus Makassar menimba inspirasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Demi terlaksananya karya pelayanan di bidang pendidikan secara maksimal, pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Paulus Makassar harus berorientasi pada nilai inti yang ada. Dalam rumusan nilai inti ini, mengacu kepada misi gereja dalam dunia pendidikan, khususnya penegasan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yayasan Paulus Makassar melaksanakan sebuah proses refleksi yang panjang dan mendalam. Maka hasil dari proses tersebut adalah rumusan nilai inti, sebagaimana tercantum berikut. Yang pertama, nilai unggul dan kreatif sebagai perwujudan pencerdasan kehidupan bangsa. Kedua, nilai kasih sebagai perwujudan kesetiaan terhadap ciri khas Katolik. Ketiga, nilai misioner sebagai perwujudan kesetiaan terhadap semangat asli pendiri. Selanjutnya, komunitas pendidikan yang unggul. Untuk mewujudkan pendidikan yang unggul, komunitas pendidikan Yayasan Paulus Makassar memberikan perhatian khusus pada pengembangan tata kelola yang baik sebagai salah satu bentuk keunggulannya. Maka mereka yang diserahi tugas memimpin dituntut untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab agar orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka pada lembaga ini merasakan bahwa Yayasan Paulus Makassar ini mengutamakan pendidikan manusia yang bermartabat dalam aktivitas pendidikannya. Sedangkan pendidikan yang kreatif, yaitu komunitas pendidikan Yayasan Paulus Makassar ini menyadari arti penting kreativitas dalam membangun peradaban manusia dan bangsa. Daya kreativitas ini terungkap dalam kemampuan untuk berinovasi, berproduksi, berpikir kritis, dan bertransformasi. Melalui inovasi, setiap anggota komunitas pendidikan Yayasan Paulus Makassar terus-menerus berkreasi secara kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Setiap anggota komunitas Bu Irna, pendidikan... maaf saya potong, Bu. Boleh poin-poinnya aja yang disampaikan, Bu. Yang lain itu tidak usah dulu. Nanti. Oke, Pak. Ya, oke. Jadi ini pendidikan yang kreatif. Sedangkan ini komunitas pendidikan yang berwawasan kasih. Di mana Yayasan Paulus Makassar memudayakan habitus kasih yang peduli dan berbela rasa dengan cara menghadirkan karya pelayanan pendidikan yang menyapa. Sedangkan komunitas pendidikan yang misioner, di mana sebagai citra Allah manusia hanya mungkin berkembang secara utuh bila selama dalam masa pertumbuhannya mengalami proses pendidikan yang baik. Selanjutnya di sini metodologi pengembangan nilai inti, di mana pengembangan nilai inti ini merupakan sebuah atau keharusan dalam setiap lembaga atau unit kerja Yayasan Paulus Makassar. Dalam pelaksanaan ini, pengembangan nilai inti hendaknya didasari oleh semangat dasar yang menggerakkan semua LPK, yaitu semangat Injil, titik awal dan sekaligus pusat pengembangan nilai inti adalah kasih. Selanjutnya pengembangan nilai inti ini akan bergerak bagaikan bola salju yang merangkum nilai inti yang lainnya, sebagaimana ada pada gambar di dalam PowerPoint ini. Di mana ada kesatuan nilai inti yaitu kasih, kreatif, unggul, dan misioner. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Saya serahkan ke Bapak. Terima kasih, Bu Irna. Saya akan lanjutkan. Teman saya lebih cepat, Bapak Ibu, membuat PowerPoint-nya dibanding dengan saya. Maka saya akan tayang dengan naskah yang kami susun bersama dalam bentuk Words. Selamat bergabung, Romo Karol. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi, teman-teman kepala sekolah. Pak Heri, Pak Henry. Pagi, Pastor. Pagi. Pagi, Pastor Karolus. Pagi. Saya izin share screen juga dulu. Sudah keluar, Bu Irna? Ya. Sudah.
Saya akan lanjutkan yang telah disampaikan Ibu Irna tadi pada bagian berikutnya. Ini di sini sampai di sini Bu Irna tadi. Yang berikutnya yang kami akan sampaikan, strategi penerapan nilai inti yang kami miliki di Yayasan Paulus Makassar ini. Dalam pembuatan strategi penerapan nilai inti ini, itu pada prinsipnya internalisasi juga dari hasil kajian-kajian dari semua sumber yang ada, para perumus dan sebagainya, kemudian internalisasi dan nilai-nilai pelindung kami Santo Paulus. Strateginya dalam hal keunggulan, maka program strategisnya itu adalah komunitas pendidikan yang memiliki kecerdasan holistik. Paling tidak yang kami sasar dalam komunitas pendidikan yang memiliki kecerdasan holistik ini menyangkut intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Nah, ini yang pertama yang kami sampaikan dari sini, dari strateginya. Kemudian yang kedua adalah komunitas pendidikan yang memiliki integritas. Kami mencoba membuat yayasan melalui nota yayasan membuat seperti ini untuk membudayakan membudayakan satunya kata dan tindakan dalam hal ini yang biasa disebut integritas, serta satunya hati dan budi yang diwujudkan dalam tanggung jawab, disiplin, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian yang berikutnya adalah komunitas pendidikan yang memiliki tata kelola. Ini menyangkut pengelolaan seluruh aset yayasan, baik yang dalam pendidikan dari TK sampai SMA. Ini merupakan program dan menjadi dasar untuk melangkah. Ada 5 poin di sini. Yang berikutnya adalah kreatif, komunitas pendidikan yang inovatif, mengembangkan budaya tanggap, responsif, visioner, eksploratif, berpikir global. Ini semua yang kami sampaikan garis-garis besar yang akan disasar dalam mengemban tugas pelayanan di Yayasan Paulus Makassar. Saya akan lewati dan maju ke yang bawahnya, penerapan nilai inti. Di Yayasan Paulus Makassar itu, cara penerapan nilai inti itu digambarkan sebagai sebuah rumah. Sebuah rumah itu yang terdiri atas ada pondasinya di bawah, kemudian memiliki pilar, ada 3 pilar dan atap. Dari keseluruhan ini, nilai-nilai intinya menjadi pondasi dari ini, kemudian pilar-pilarnya. Kalau dijelaskan seperti ini dalam buku Nota Yayasan, pondasi berupa nilai-nilai inti, unggul, kreatif, kasih, dan misioner, dijadikan filosofi yaitu dasar pemikiran, pengembangan dan pembangunan atas penyelenggaraan pengelolaan dalam pelaksanaan Yayasan Paulus Makassar, Keuskupan Agung Makassar. Kepemimpinan dan manajemen diinspirasi dan digerakkan oleh nilai-nilai inti ini. Pilarnya itu ada 3 bagian utama, sumber daya manusia, kemudian sistem tata kelola dan infrastruktur. Kemudian yang atapnya itu menunjukkan kualitas manusia seutuhnya, merupakan internalisasi dari semua nilai-nilai inti dan karakteristiknya masing-masing dalam mengemban tugas pelayanan di Yayasan Paulus Makassar. Nah, ini yang merupakan kajian kami yang berikutnya adalah keunggulan di kami beberapa sumber ada dari internet yang saya dapat, jadi saya tidak bacakan ini sumber ilmiahnya. Saya lanjut kepada awal mulanya saya tertarik dengan yang kuning ini, Bapak Ibu. Yang Likona ini tahun 1992. Beliau itu mengatakan bahwa sebuah bangsa sedang menuju kehancuran jika memiliki 10 tanda-tanda seperti ini.
Dan 10 tanda-tanda ini sangat terkait dengan karakter. Itu yang memotivasi kami sehingga kami berani mengangkat bahwa yang menjadi keunggulan di SMP Katolik. Salah satunya itu adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidakjujuran, kemudian sikap fanatik terhadap kelompok lain, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak dan seperti penggunaan narkoba, rendahnya rasa tanggung jawab, dan yang kesembilan menurunnya etos kerja dan adanya saling curiga. Ketika saya membaca semua yang 10 ini Bapak Ibu, itu mencerminkan karakter seseorang. Nah, ini yang mendasari. Nah, kenapa kami gunakan ini selain nilai-nilai inti yang di Yayasan Paulus itu telah dikaji lama melalui kajian-kajian, kami juga didorong oleh ada survei yang kami lakukan berikut ini. Ada 5 survei yang saya ajukan. Setujukah Bapak Ibu bahwa penilaian karakter di SMP Katolik Belibis adalah salah satu keunggulan sekolah? Dari responden kami 45, ada 60% yang mengatakan setuju, kemudian 40% yang mengatakan sangat setuju. Salah dasar yang mengilhami, yang mendorong kami untuk menjadikan suatu keunggulan sampai merumuskan rapor karakter. Para narasumber yang kami kasihi, 2 tahun yang lalu kami sudah lakukan ini sampai tingkat sudah ada raportnya. Karena itu, dan baru kali ini saya melakukan survei di SMP Katolik Belibis dan respon dari orang tua. Respondennya ini orang tua, bukan peserta didik. Orang tua di SMP Katolik Belibis. Kalau pertanyaannya seperti ini, setujukah Bapak Ibu dengan adanya rapor karakter di SMP Katolik Belibis? Juga 60% mengatakan setuju dan 40% mengatakan sangat setuju. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu puas dengan adanya penilaian karakter di SMP Katolik Belibis? Nah, di sini ada muncul kurang lebih ada 2 responden yang tidak puas. Romo Karol mengatakan begini, tantangan bagi kita, kenapa kita cari sampai dapat apa yang menyebabkan sehingga ada responden yang berada di sini dalam survei ini. Yang berikutnya adalah, setujukah Bapak Ibu bahwa penilaian karakter di SMP Katolik Belibis merupakan hal yang sangat penting? 100% juga penting. 60% setuju, 40% sangat setuju. Kemudian, nah ini yang perlu kami pertimbangkan dan kaji lebih dalam para narasumber dan nanti memberikan masukan langkah-langkah yang kami akan lakukan untuk mengkaji yang 17% ini. Apakah Bapak Ibu puas atas penilaian karakter yang dilakukan oleh SMP Katolik Belibis selama 2 tahun terakhir? 55,6% mengatakan puas, 26,7% menyatakan sangat puas, dan ada 17,8% mengatakan kurang puas. Nah, mohon masukan dari Bapak para narasumber, bruder, dan nanti untuk memberikan bagaimana untuk menggalang ini, mencari ini, dan cara untuk keluar dari yang 17% ini. Yang berikut adalah, setujukah Bapak Ibu bahwa penilaian karakter di SMP Katolik Belibis adalah salah satu keunggulan? Respondennya memberikan respon 60% setuju dan 40% sangat setuju. Ini termasuk selain kajian-kajian yang telah dilewati oleh Yayasan Paulus dalam merumuskan nilai-nilai inti, ini menjadi menguatkan kami di SMP Katolik Belibis untuk menjadikan penilaian karakter itu adalah salah satu keunggulan. Saya mencoba, ini baru gagasan kami bersama. Ketika kita melaksanakan dalam rapat kerja yayasan dan para kepala sekolah, salah satu keputusan agenda rapat bahwa akan melakukan revisi rapor karakter. Gagasan dari SMP Katolik Belibis seperti ini, apalagi setelah mengikuti POP,
nilai-nilai inti karakter yang ada di Yayasan Paulus, kemudian indikator pencapaiannya ini sudah dirumuskan dan kami lakukan 2 tahun terakhir. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Saya mencoba nanti Bapak, para narasumber dan bruder memberikan masukan apa yang saya linkkan ini, apakah benar atau bagaimana. Nah, setelah nanti dilinkkan, ke depannya nanti setelah digabungkan indikator pencapaian ini dengan profil pelajar Pancasila, nantinya pada setiap pelajaran itu Bapak Ibu guru akan melakukan analisis KDE, kemudian nilai-nilai ini diinternalisasikan di dalam KDE, kemudian saya pinjam istilahnya Bruder Warto, diluberkan di setiap mata pelajaran. Ini masih gagasan kami di SMP Katolik. Mudah-mudahan nanti masukan dari para narasumber bisa memberikan yang baik. Dari 4 nilai inti itu kemudian dijabarkan menjadi 8 karakter dan setiap karakter dijabarkan menjadi 2 indikator di dalamnya. Sehingga 2 tahun terakhir kami ini, Bapak Ibu, kami sudah melakukan ada 16 indikator yang kami nilai ketika mau menilai karakter peserta didik kami di Yayasan Paulus. Nah, ini tentang yang kami kerjakan selama selesai FGD. Bidang keunggulan yang kedua adalah olahraga. Data yang saya peroleh selama 5 bulan berada di SMP Katolik Belibis adalah ini. Nah, kebetulan kemarin ada murid kami itu pada tanggal 4 sampai 7 November itu minta izin dengan suratnya mengikuti kejurda karate lemkari di Gedung Futsal Sungguh Minasa, dan hasilnya adalah dia meraih juara 3 medali perunggu Komite Pemula Putri. Ini yang saya dapat. Kemudian piala-piala yang ada di sekolah ini yang sangat menonjol di sekolah kami adalah futsal, olahraga ini. Semua pialanya ini minimal berada di juara 2 dan juara 3. Kemudian ini juga adalah gagasan kami yang perlu mendapatkan masukan dari para narasumber nanti. Pengembangan budaya sekolah. Ini juga adalah teori yang mendasari untuk pengembangan budaya sekolah yang saya ambil dari beberapa referensi. Tapi saya mencoba menggagas seperti ini. Indikator karakter peserta didik berbasis budaya di sekolah. Kami memilih yang religius. Ini sesuai dengan 7 unsur budaya Kuncoroningrat. Kami mencoba mendeskripsikan seperti ini. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama. Kami bersama-sama mencoba untuk ini nanti indikator hal-hal yang ada di atas ini. Kalau tidak punya aula, kelas pun bisa. Ya, memberikan kesempatan kepada semua. Nah, kami coba indikator kelasnya seperti ini. Berdoa sebelum dan sesudah pengajaran, memberikan kesempatan kepada semua orang. Ini yang kami coba buat seperti ini, Bruder Warto dan Pak Heri dan Mas Sandy. Nanti diberi komentar yang. Nah, yang kedua yang kami ambil di sini adalah toleransi. Kalau Bapak Ibu, para narasumber tadi melihat tadi wakaur kurikulum kami pakai jilbab yang diberi SK oleh Pak Adi sebagai pengawas sekolah waktu FGD yang lalu, bahwa di sekolah kami sangat nampak yang namanya toleransi ini, sehingga kami mencoba sikap dan tindakan yang menghargai ya perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Ini yang berada di sekolah, menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah. Kemudian ini yang rumusannya kalau dia berada di kelas bagi peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu narasumber. Kemudian
yang berikutnya adalah disiplin. Sama pun yang disiplin ini kami coba mengurai untuk indikator-indikator secara keseluruhan di sekolah dan di kelas. Dan yang terakhir yang kami rencanakan untuk masuk di dalam naskah kami, ini adalah peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Ini dalam kelas itu pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, tersedianya tempat pembuangan yang cukup, menyediakan kamar mandi yang bersih, pembiasaan hemat energi, membuat biopori sekolah, dan membangun saluran-saluran yang ada di sekitar sekolah. Nah, untuk di dalam kelas, yang kami akan coba sasar dalam gagasan ini, memelihara lingkungan kelas, tersedianya tempat pembuangan sampah dalam kelas, pembiasaan hemat energi, memasang stiker perintah mematikan lampu, menutup keran air, dan sebagainya pada tempat-tempat tertentu. Nah, ini yang dari SMP Katolik Belibis, teman-teman dan para narasumber yang kami sampaikan, baru sampai hari ini yang kami gali selama selesai FGD 1 tahap 1. Demikian, boleh kami lanjutkan dengan sekolah yang lain, Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Hendy, satu lagi sekolah. Oke. Silakan Pak, ya 15 menit ya Pak, supaya nanti bisa kita lebih tajam untuk mengkomentari. Lalu kami membutuhkan apa yang di-sharingkan untuk pagi ini, silakan dikirim ke kolom chat Pak. Kolom chat di materi-materi, misalnya tadi yang Bapak presentasikan, Pak Agustinus Tanggana, Bu Hamdana, dan Ibu tadi, maaf, dikirim ke kolom chat juga. Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang lain bisa mengirim ke kolom chat agar kami bisa mempelajari juga. Terima kasih Mas Hendy. Ya. Saya minta dulu untuk SMP Katolik Makale dulu menyampaikan presentasinya. Saya stop share screen dulu. SMP Katolik Makale. Silakan dari Makale. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Itu masih feedback itu. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Pastor. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami SMP Katolik Makale untuk
memaparkan hasil kami sehubungan dengan naskah akademik. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa untuk naskah lengkapnya nanti kami kirim. Yang akan kami paparkan di sini hal-hal penting yang kami buat sehubungan dengan naskah akademik. Yang pertama, sejarah berdirinya SMP Katolik Makale. Tadi lihat. Jadi didirikan pada tanggal 10 Mei 1947 atas inisiatif para misionaris dan gereja. Maksud didirikannya adalah untuk menampung beberapa tamatan SD di Kecamatan Makale dan sekitarnya sebagai tempat pembinaan kaum muda dan penuntasan buta aksara. Nah, ini ada kepala sekolah, pastor. Kemudian tahun 1953 itu berstatus berbantuan, kemudian tahun 1959 status bersubsidi dengan wilayah di mana SMP Katolik Makale di Makale sebagai pusat dengan beberapa cabang atau kelas jauh. Ada SMP Katolik Sangala bertempat di Sangala, SMP Katolik Rantepao di Rantepao, SMP Katolik Nonongan di Sanggalangi, SMP Katolik Mandetek di Mandetek, dan SMP Katolik Rantetayo di Salukuti. Tahun ajaran 1983-84, SMP Katolik Makale, SMP Katolik Rantepao, dan SMP Katolik Sangala ditinggalkan dan berpisah dari induk SMP Katolik Makale. SMP Katolik Makale mempunyai 3 kelas cabang jauh, yaitu SMP bersubsidi Katolik Mandetek, Rantetayo, dan Katolik Rembon. SMP Katolik Nonongan itu kelas jauh dari SMP Katolik Rantepao. Tahun ajaran 1989-90, SMP Katolik Mandetek dan Rantetayo, SMP Katolik Rantetayo dan Rembon ditunggalkan juga. Berikut izin operasional SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja itu tahun 2015 tertanggal 21 Mei 2015 sampai 21 Mei 2025 akreditasi sekolah A. Nah, kepala sekolah yang pernah menjabat selama berdirinya sudah sampai saat ini ada 12. Ya, pertama dan keempat itu pastor. Nah, setelah itu oleh kaum awam, saya tidak perlu jelaskan, nanti ada lengkapnya di naskah akademik. Selanjutnya, karakteristik sekolah. Yang pertama, sumber penyusunan kurikulum, bertolak dari kehidupan nyata sekolah, sadar pasar. Itu SMP Katolik Makale adalah salah satu sekolah swasta yang merupakan sekolah favorit. Sekolah ini berada di jantung ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, sehingga sekolah ini memiliki nilai jual dalam merekrut peserta didik. Selain itu, SMP Katolik disamakan Makale juga sering meraih juara baik dalam lomba akademik dan non-akademik seperti pidato, cerdas cermat, lomba-lomba kegiatan kepramukaan ini yang paling terkenal, akan mengikuti jambore tingkat nasional, jambore budaya tingkat nasional, dan di bidang olahraga itu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Sekolah kami itu pernah basket dan taekwondo itu juara 2 tingkat nasional. Nah, sebagai bukti ini adalah piala, jadi kami tidak jelaskan lagi satu persatu. Ini adalah hasil pencapaian prestasi tadi, baik dari akademik maupun non-akademik. Namun, beberapa tahun terakhir ini,
sekolah mulai mengalami penurunan peserta didik. Nanti akan dilihat di bagian grafiknya. Mengapa itu terjadi? Ya, karena ada hadirnya sekolah baru, baik swasta dan beberapa sekolah negeri SATAP yang menjadi tantangan bagi SMP Katolik Makale. Yang dimana dulunya ketika anak-anak tamat SD ya memilih untuk bersekolah di SMP Katolik Makale, namun beberapa tahun terakhir dengan adanya sekolah baru itu akhirnya mengalami penurunan peserta didik. Berikut adalah grafik kami paparkan jumlah siswa SMP Katolik Makale ini dalam kurun waktu 10 tahun. Ini bisa dilihat. Nah, jadi di grafik ini 2011-12 ini dari 500 akhirnya turun jadi 400, 300, dan pada saat ini 2020-2021 ya berada pada posisi 280 peserta didik. Selanjutnya, kami akan memaparkan nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti Kongregasi Keuskupan Nama Pelindung, Yayasan, ya, jadi hampir berkaitan yang dipaparkan oleh SMP Katolik Belibis, ini hampir sama. Berdasarkan Kongregasi Kepausan ini kami tidak ini yang kami ambil di sini adalah keteladanan pelindung yang ditanamkan di SMP yang harus itu, yaitu Rasul Paulus adalah orang yang sungguh hidup pada level tertinggi dari keluarga yang punya status sosial sebagai kalangan atas, menyandang 2 kewarganegaraan. Adalah sebuah posisi yang istimewa. Mendapat pendidikan dari rabi yang sangat terkenal di Yerusalem, Gamaliel, menghayati hukum Taurat dengan sangat taat serta menangkap dan menganiaya mereka yang menyimpang dari hukum Taurat adalah sesuatu yang menunjukkan keberanian dan kesetiaannya untuk menegakkan hukum Taurat dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian nilai-nilai inti yang dihidupi dari Rasul Paulus adalah pertobatan total, atau radikal, penyerahan secara total kepada Tuhan, kerendahan hati, kejujuran, keberanian, kerja keras, cinta kasih, ini akan masuk dalam nilai-nilai inti yayasan yang sama tadi disampaikan oleh SMP Katolik Belibis. Sejak awal itu, misionaris CISCM mendirikan sekolah-sekolah Katolik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat sebagai media pewarta kabar gembira yang sangat efektif dalam mendampingi kaum muda untuk menemukan potensi dirinya, sehingga pada tahun 1948 diadakanlah sekolah malam. Saya kira nah, dilaksanakan pada malam hari di Makale, Kabupaten Tanah Toraja, selanjutnya mengalami perkembangan pesat. Nah, gereja merasa bahwa sekolah malam perlu dikembangkan, timbullah lembaga yang akan mengelola pendidikan pengajaran formal dan formal. Nah, muncullah Yayasan Paulus yang berdasarkan pada ajaran Santo Paulus sebagai pelindung Yayasan Paulus Makassar yang ditetapkan dalam nilai-nilai inti yayasan, yaitu unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Selanjutnya, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Nah, yang pertama itu kondisi masyarakat kebudayaan menurut Koncaraningrat menyebutkan unsur-unsur universal dari kebudayaan, sistem religi, dan upacara keagamaan. Nah, seperti yang kami laksanakan dalam proses pembelajaran, ya,
selalu diawali dengan doa bersama, pelaksanaan doa Angelus, pelaksanaan misa sekolah 1 kali dalam sebulan. Ikut dalam kegiatan gereja, pelayanan, contoh ikut vokal group, ambil bagian dalam misa sebagai mazmur, bacaan dan sebagainya. Selanjutnya, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Tenaga pendidik terlibat dalam kegiatan kedukaan dan kegiatan sukacita. Jadi kalau ada kami punya tetangga sekolah, kami ikut dalam kegiatan itu. Kalau ada undangan-undangan, kami terlibat, sekolah terlibat dalam hal itu. Tenaga pendidik terlibat dalam organisasi gerejawi. Ya, contoh ada sebagai prodiakon, ada sebagai pengantar, ya, majelis. Selanjutnya, peserta didik juga terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti halnya kerja bakti, penghijauan. Sistem pengetahuan. Jadi sistem pengetahuan meliputi tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, bidang. Nah, sifat-sifat yang tingkah laku sesama manusia hingga tubuh manusia. Sistem atau proses yang menjadi keunggulan pada SMP Katolik Makale itu adalah mengadakan kegiatan wisata belajar dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran. Jadi anak-anak di sini kami bawa ke tempat-tempat wisata. Nah, jadi ada bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS. Nah, itu. Jadi ada kolaborasi. Kemudian penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, bahasa. Dalam melakukan proses pembelajaran bahasa pengantar di sekolah itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Toraja diajarkan berpedoman pada kurikulum yang telah ada. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Toraja dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler lewat kegiatan. Jadi seperti menari. Ini ada kami sampaikan pernah londe, ya, yang dibawakan dalam bentuk drama, dikolaborasikan dengan kegiatan seni yang lain, seperti seni tari atau Makgelu, ada Tirra. Nah, hal ini juga pernah dipentaskan dalam kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra Toraja dalam kegiatan londe. Sebagaimana diketahui londe ini adalah berbalas pantun kalau bahasa Indonesia yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, londe itu merupakan puisi lama kalau dalam bahasa Toraja. Nah, si londe yang berarti berbalas pantun. Nah, kegiatan londe sendiri dalam budaya Toraja banyak dilakukan pada kegiatan rambu tuka, pada proses lamaran, dan isi londe itu juga adalah berupa nasihat. Sehingga londe itu banyak jenisnya, ada namanya londe Tomangura untuk orang muda, londe Kilala itu artinya mengingatkan nasihat. Berikut kesenian. Kegiatan kesenian diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler, contoh seni tari, Makgelu, Tirra, seni suara, drum band, dan seni musik atau musik bambu. Kemudian ada tarian Makgelu itu ya, dipentaskan pada acara-acara rambu tuka, upacara kegembiraan misalnya pernikahan, syukuran panen, peresmian rumah tongkonan, dan acara penerimaan tamu terhormat. Nah, tari Makgelu diiringi oleh bunyi gendang dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, adapun gerakan itu menggambarkan rutinitas sehari-hari perempuan Toraja
serta meniru gerakan hewan yang memiliki nilai filosofis. Nah, sehingga ada jenis-jenis tarian dalam Gelu itu yang kami bisa sampaikan berdasarkan informasi ini. Beberapa dari ya ada Pak Dena, Mak Tabe, ada pengertian semuanya. Dipercepat sedikit ya Bu Asri. Kami sampaikan sistem mata pencaharian khususnya Bu Asri, peserta didik. bisa Bu Asri dipercepat sedikit Bu ya. Tani, wira swasta, PNS, TNI, Polri, tetapi mohon maaf kami tidak buatkan dalam berapa persen untuk sebagai petani dan wira swasta dan sebagainya. Selanjutnya, sistem teknologi dan peralatan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi dalam kegiatan pembelajaran mid semester dan semester, AKM ANBK itu dilaksanakan menggunakan komputer dan HP. Begitu juga dengan kegiatan non-akademik yang lainnya. Contohnya penggunaan keyboard, gitar. Berikut bersumber pada kebutuhan anak. Jadi kegiatan ekstra kurikuler disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik dengan cara... Bu Asri, maaf saya potong Bu ya. Ya Pak. Dipercepat sedikit Bu ya. Oh iya ya. Oke. Biar kita mendapat banyak masukan nanti dari narasumber. Kalau demikian kami masuk dalam nilai-nilai inti EPM yang kami kaitkan dengan proses di sekolah. Ya. Ya, nilai-nilai inti. Unggul. Nilai unggul dan kreatif, perwujudan peserta kehidupan bangsa, nilai kasih, kesetiaan. Kemudian misioner itu adalah kesetiaan. Nah, kami sampaikan dulu nilai unggul yang berdasarkan pemahaman dari indikator nilai unggul yaitu disiplin. Nah, dalam contoh diterapkan di sekolah seperti halnya disiplin berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah, ya, jujur, mengatakan yang benar, mengakui yang salah, kemudian kreatif. Ini. Nah. Dalam rapor karakter nilai inti tentang kreativitas pada SMP Katolik Makale adalah daya cipta inovasi. Jadi contohnya kami bagaimana menilai, memelihara, menata taman sekolah, bagaimana dan partisipasi itu berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya nilai inti kasih yang diterapkan di SMP Katolik, menolong teman yang membutuhkan, peduli, memungut, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misioner, ini menyadari kehadiran Allah. Nah, ini membaca. Jadi yang kami terapkan itu membaca, mendengarkan bacaan kitab suci setiap pagi dengan sungguh-sungguh dan apresiasi, mengucapkan terima kasih atas bantuan teman. Nah, saya kira ini sama tadi. Itu yang bisa kami sampaikan untuk ada satu yang kami lupa, nanti kami tambahkan. Dari nilai-nilai inti itu, dengan nilai budaya, kami seperti visi dan misi, kita sama semua, yaitu visi terwujudnya komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, misioner dengan rincian misi ke bawah. Kami membuat sebuah slogan yang dipadukan dengan visi misi tersebut dengan budaya yang ada. Nanti kami paparkan, ada Untanun Pesiparan Umpe Buai Kamanarangan. Nah, yang mantap, Bu. Artikan bahwa Pesiparan itu menanam budi tadi yang diambil dari nilai-nilai inti, kemudian dari situ akan tumbuhlah ilmu. Nah, slogan ini
seperti yang saya sudah sampaikan itu mengacu pada nilai inti karakter ya San Paulus, yaitu unggul, kreatif, kasih, dan Bisa ditayang nggak Bu itu? Yang sasarannya Bisa adalah di share screen kayak yang tadi, yang isi baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang memiliki kecerdasan holistik. Saya kira Bu Asri, para narasumber yang bisa kami ditayangkan dulu, Bu Asri. Katolik Makale, Bu Asri. Halo Bu Asri. Ya. Boleh ditayangkan nggak tadi itu yang visi misi dalam bahasa daerah? Oh iya. Ya, misi dalam bahasa daerah tadi bagus. Sabar ya. Boleh kami tayangkan. Silakan di share Ada screen Bu. kami video londe, kalau mau dinonton boleh. Maaf, laptop yang kami tempati mengetik tiba-tiba hang. Kami pakai laptop satu untuk pemaparan. Ibu keluarkan dulu ini. Keluarkan dulu yang tadi. Ya. Nah, share yang tadi. Yang visi dalam bahasa Toraja.